Oke, jadi kembali lagi coy. Dimana hari ini kita akan membahas salah satu kasus yang pernah terjadi di pada zaman Romawi kuno. Salah satu kasus yang cukup aneh, cukup mengherankan dan cukup serem ya. Kasus apa sih? Jadi kita akan membahas kasus wabah menari 1518 atau yang bisa disebut Dancing Plague Strasbourg pada tahun 1518, tepatnya di Strasbourg, yang mana pada saat itu merupakan salah satu wilayah salah satu tempat yang berada di wilayah Romawi kuno, salah satu tempat suci yang berada di Romawi kuno pada masa itu. Jadi ini kasus apa sih? Ini adalah kasus di mana banyak orang, puluhan bahkan ratusan orang yang pokoknya yang kehilangan nyawa, dan mereka kehilangan nyawa bukan karena mereka kehilangan nyawa karena menari. Aneh kan? Padahal kenapa gitu? Kok bisa menari dong bisa bikin mereka kehilangan nyawa? Nah, jadi ceritanya bermula pada bulan Juli di tahun 1518, di mana pada saat itu ada seorang wanita yang bernama Mrs. Trover, di mana dia mulai melakukan gerakan menari secara brutal, secara membabi buta, atau ya secara secara menari menari gila nggak jelas gitulah di jalanan di Strasbourg. Nah, awalnya dia itu menari sekitar 4 sampai 6 hari sendirian. Dia menari terus-menerus nggak berhenti-berhenti. Nah, anehnya sekitar seminggu setelah wanita itu menari, ada sekitar 34 orang lain yang justru ikutan menari tanpa henti. Dan sekitar sebulan kemudian sudah ada kurang lebih 400 penari yang melakukan tarian tanpa henti di Strasbourg. Nah, orang-orang bingung kan, ini kenapa? Bahkan pihak berwenang pada saat itu kayak ya orang-orang yang bertanggung jawab kayak dokter, polisi, mereka juga bingung karena ya keterbatasan teknologi pada saat itu. Nah, tapi anehnya justru pada saat itu pihak berwenang mereka justru berpikir kalau satu-satunya cara buat mereka bisa sembuh adalah dengan membiarin mereka terus menari. Karena mereka percaya kalau mereka terus nari, mereka bakal sembuh. Mereka bakal sembuh. Aneh, kenapa mereka mikir obatnya itu justru harus memberikan mereka menari. Nah, karena hal itu, mereka sampai mensupport istilahnya ya, di mana mereka diberikan panggung dan bahkan ngedatengin penari profesional ke sana. Hingga akhirnya, karena ini tarian mereka orang yang menari tanpa henti selama berbulan-bulan, akhirnya banyak yang ya merenggang nyawa, entah karena serangan jantung, stroke, hingga kelelahan. Beberapa penelitian mengatakan mungkin penyebabnya gara-gara stres yang cukup berat, kelaparan, dan lain-lain ya. Pokoknya gejala-gejala psikologis, gangguan psikologis yang cukup parah yang menyebabkan hal ini bisa terjadi. Tapi ada beberapa juga yang bilang ini karena infeksi atau infeksi racun dari suatu jamur yang beracun pada masa itu. Cuma buktinya nggak kuat, jadi lebih lebih logis dan lebih masuk akal kalau ini terjadi karena ya gangguan psikologis yang sangat-sangat berat hingga menyebabkan mereka menari terus-menerus hingga merenggang nyawa. Nah, ini cerita ini tercatat di catatan-catatan daerah pada waktu itu, catatan-catatan dokter, catatan-catatan eh, catatan di Strasbourg pada saat itu benar-benar mencatat kalau mereka ya, kehilangan nyawa karena menari. Jadi yang menyebabkan kasus ini sebagai salah satu
kasus histeria massal yang paling terdokumentasi dalam sejarah. Karena ya emang dalam catatannya benar-benar tertulis karena menari, cuy. Aneh ya, sungguh aneh, tapi itu beneran kejadian pada masa itu. Well, dunia ini emang banyak banget hal-hal yang gak masuk akal, tapi itu beneran ada, cuy. Beneran real kejadian di dunia nyata ya. Sekali lagi nyata, bukan fiksi, cuy. Nah, mengherankan tapi itu beneran kejadian. Wow. Oke, mungkin ya segitu dulu lah ya. Ini cerita yang serem karena wah, itu serem karena membayangin mereka menari terus-terusan selama berminggu-minggu, berbulan-bulan tanpa henti. Kayak itu kalau kita berada di kondisi kayak gitu atau kita ngelihat aja gitu orang-orang ngelakuin itu pasti it's kind of scary, itu serem banget pasti. Dan itu beneran kejadian ada di dunia nyata. Emang dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak terduga ya. Oke, mungkin segitu dulu cerita hari ini, coy. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih yang udah nonton. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Sorry lah ya. Oke, sekian. Ketemu besok, cuy. Bye-bye.